dicek di dapur kompornya mati. Nah dari situ dia dalam hati bilang, jangan ganggu ya, aku tahu penunggu baru di sini gitu. Cuman kalau mau nunjukin diri nggak apa-apa, tapi jangan nakutin. Saking ininya kan, tapi ngomong dalam hati aja gitu. Kata mama, oh karena mbak baru mungkin, katanya coba ini ngomong aja dalam hati kalau misalnya ngerasa nggak enak gitu. Emang dia denger mah, ya coba aja gitu. Mama dulu juga pernah katanya baru pindah di sini. Di rumah itu juga? Kalau mau berteman ya jangan dulu deh, langsung takut gitu kan. Terus pernah waktu itu pas tidur, terus kebangun gara-gara ada yang giniin. Pas gini. Mimpi nggak? Panjang, enggak bang. Panjang kali tangannya kayak gini kan, kayak gini, kayak gitu bang. Tapi ngomong-ngomong berbicara tentang horor, kalian pernah ngerasa ada sesuatu yang horor-horor di rumah, di tempat kerja, atau di mana aja? Pernah. Ya, kalau Diana gimana? Coba bisa ceritain. Jadi dulu kan Diana awal-awal di Batam ini kan 2023 awal ya Bang ya, Januari lah. Jadi ibaratnya Diana tuh baru menginjakkan kaki di rumah lah gitu ya kan. Nah nggak lama, beberapa bulan gitu, Diana kan juga sering dulu kan kakak kan kerja juga kan. Ya, jadi Diana di rumah cuma ada mama, kakak sama adik-adik gitu. Jadi Diana dulu juga belum kerja yang ini, belum kerja model gitu. Jadi baru pindah kan, baru ini. Jadi dulu tuh kakak pergi kerja, mama ada pergi senam sama teman-temannya gitu. Adik-adik Diana semuanya sekolah ya kan. Siang hari atau? Siang. Jadi dulu tuh Diana kan ada kamar ya. Jadi kamarnya tuh ada tirai-tirai gitu. Ya, ada tirai gitu kan. Jadi itu tuh bunyi, kalau misalnya ini kan kalau kita lewat kan bunyi ya, tirai kamar gitu, tirai pintu. Nah, jadi pernah waktu itu Diana rasa sih nggak ada angin, nggak ada apa. Di dalam rumah, kan? Di dalam rumah tuh kunci kan, nggak ada orang kan. Jadi Diana sendiri di rumah nih, sibuk main HP, tapi kok tirainya kayak ini sendiri, kayak ada orang lewat gitu. Nah, terus dia ngecek kan keluar, atau ada kucing lewat kan. Biasanya kan kalau dia kalau nggak disenggol tuh dia nggak bunyi. Nah, kalau nggak disenggol ya kan nggak akan bunyi kan. Jadi kalau misalnya mikir juga kan, kalau misalnya kucing pasti ada kucingnya. Ya kan? Kalau angin, ya pasti ada anginnya gitu kan. Ini nggak ada angin, nggak ada apa, terus dia lewat gitu. Dia masuk lagi ke kamar, keluar lagi, nggak ada apa-apa. Nah, di besokannya ada 5 hari habis itu. Ini Diana kan biasanya kalau sore-sore itu kan bantuin mama cuci piring ya, bantuin mama cuci piring, beres-beres rumah gitu kan. Nah, kebetulan dapur itu belakangnya ada kaca kan. Nah, kaca itu, di sebalik kaca itu ada rumah kosong. Ada rumah kosong. Jadi rumah kosong itu ibarat kata dia tuh udah lama nggak ditempatin, udah kayak gubuk gitu loh Bang. Jadi atap rumahnya itu setentangan sama jendela dapur di rumah. Jadi dia tuh nggak ibaratnya perbatasannya cuman ini. Selokan kecil. Nah, jadi otomatis mepet banget. Memang benar-benar deket kan ya? Deket banget gitu. Jadi kan otomatis kita kalau ngelihat ke kaca tuh kan pasti ngeliat ke rumah itu dong, gitu, ke atap itu. Tapi kalau kaca dapur Diana tuh nggak bisa dibuka karena kan mepet gitu kan. Nah, kalau misalnya kita buka kena tuh tembok orang itu gitu. Jadi Diana tanya sama mama waktu itu, mama ini rumah ada yang nempatin apa enggak? Oh enggak, itu rumah kosong katanya. Kebetulan di samping rumah itu juga ada pohon gede, pohon nggak tahu dia pohon mangga apa pohon apa ya nggak tahu gitu, cuman gede banget gitu pohonnya. Jadi waktu dia cuci piring tuh maghrib, ini orang pada sibuk-sibuk sendiri kan, ada yang mandi, ada yang di kamar gitu. Jadi dia sendiri di dapur, tapi nggak tahu pertamanya firasat mungkin kali ya, firasat kali itu kok ada ini sambil cuci piring gitu, kok ada yang ini, ada yang duduk di situ gitu. Dia kira nggak ada lah, itu nggak mungkin lah gitu, masa saya bocil-bocil di atas itu, di atas atap gitu kan, di atas atap. Oh, di atas atap itu? Iya, di atas atap itu. Maghrib. Posisinya maghrib. Jadi cuci piring, terus dia ngeliat lagi, diperhatiin lagi, itu apa?
tapi kok kayak dia nggak ngeliat dari sini ke bawah, nggak ngeliat. Cuman dia tuh kayak duduk gitu, tapi membelakangi, nggak ngeliat ke Diana, membelakangi Diana gitu kan. Jadi itu apa Ma gitu, mana apa gitu, itu deket atas rumah itu gitu kan, karena dia juga udah tahu kan itu rumah kosong kan gitu. Itu apa? Nggak ada lah, nggak ada kata mama. Terus beneran itu adalah rumah di situ gitu kan. Terus ya udahlah, selesaiin cuci piring kan, nggak ngeliat lagi ke situ. Nah masih lagi waktu itu dia ngerebus air. Nah itu biasa, sama kayak biasanya orang nggak di rumah, dia kan di rumah siang-siang biasanya kan. Mama kadang ada kesibukannya, pergi senam gitu kan. Dia ngerebus air. Itu inget banget, itu kompor masih nyala, itu beneran. Itu kompornya itu masih kondisi nyala karena ngerebus air kan. Tapi kok nggak mendidih ya, lama banget ya gitu. Dia kan asik main HP, iya asik main HP kan, jadi nggak sadar gitu kan air ini dipanasin atau enggak gitu. Pas dicek di dapur kompornya mati. Nah dari situ dia udah mati, bilang jangan ganggu ya, aku tahu penunggu baru di sini gitu. Cuman kalau mau nunjukin diri nggak apa-apa, tapi jangan nakutin. Saking ininya kan, tapi ngomong dalam hati aja gitu. Kata mama, oh karena mbak baru mungkin katanya, coba ini ngomong aja dalam hati kalau misalnya ngerasa nggak enak gitu. Emang dia denger Man? Ya coba aja gitu. Mama dulu juga pernah katanya baru pindah di sini. Di rumah itu juga? Itu terus ya mah gitu, udah nggak usah takut, nggak apa-apa katanya. Dia penasaran aja karena baru datang mbak kan katanya. Terus ya udah ngomong dalam hati kan, semoga nggak dia apa-apain gitu kan. Ini dia bilang kayak ngobrol gitu, aku baru di sini gitu kan, aku kakak dari adik-adikku ini gitu, aku tinggal di sini sama mamaku gitu kan, pasti kamu udah tahu gitu, cuman jangan ganggu ya gitu, aku nggak bermaksud apa-apa gitu. Kalau mau berteman ya jangan dulu deh, langsung takut gitu kan, karena mangga itu kan nggak gini juga kan. Jadi ya udah, habis dari itu alhamdulillah nggak ada lagi. Iya di rumah itu. Kalau kau telaah secara detail sebagai ahli perdukunan, siapa kira ahli perdukunan? Ada detail-detail apa yang kau dapatin dari cerita dia? Misalnya kayak jendela tadi, jangan-jangan kucing, udah dijawab ya, gitu. Mungkin pemicunya sih dari situ ya, dari keanehan tirai itu ya. Jadi terus menjadi paranoid gitu, ketakutan yang berlebihan gitu biasanya. Berbicara dalam hati itu ya untuk menetralisir pikiran itu sih sebenarnya. Biar nggak lebih takut gitu. Rumah itu dia ditinggali udah lama nggak baru Diana datang? Nah itu dia, Mama Diana kan kontrak di situ. Jadi sebelumnya ada beberapa rumah lagi deket kan kontrakannya, cuman Mama Diana pindah ke situ gitu kan. Jadi Mama Diana tuh baru juga di situ sebenarnya. Nah, gitu ibaratnya ada rumah di samping sana lagi, ada beberapa jarak 5 lah rumah gitu, kontrakan yang lama. Terus Mama Diana pindah ke kontrakan yang baru gitu. Jadi baru juga. Kalau dibilang lama, rumahnya udah lama. Berarti jadi, mamanya Diana dulu di situ, baru beberapa bulan kemudian Diana datang atau berapa? Itu udah bertahun juga. Udah bertahun juga. Ya Mama di sananya adalah 2 tahun. Iya 2 tahun. Tapi awal-awal di rumah itu mamanya juga ngerasain hal yang sama. Juga, kakaknya? Kakak enggak, Mama aja. Makanya bukannya ini ya, seru penakut semua sih sebenarnya. Kakak Diana pun penakut. Tapi nggak pernah ngerasain hal-hal mistis ya. Cuman kalau Mama pernah dulu. Itu gangguannya seperti apa? Maksudnya sosok atau cuman ketakutan aja? Seperti bayangan atau cuman seperti apa ya? Ya kayak bunyi-bunyian gitu. Atau sampai masuk ke dalam mimpi gitu? Mimpi buruk. Dulu waktu itu ya gini sih Bang, kan sama kayak halnya adik Diana sekolah kan, kakak kan kerja gitu kan. Jadi Mama Diana tinggal di rumah sendiri. Jadi Mama tuh kamar kan 2 nih. Jadi kamar depan sama kamar belakang kan. Jadi kamar Mama Diana tuh kamar belakang gitu. Nah biasanya Mama Diana tuh kalau habis beres-beres, katanya ya waktu itu cerita sama Diana, habis beres-beres Mama tuh langsung ke kamar main HP gitu kan. Jadi
pintu kebuka nih ya kan, nggak ada tirai-tirai, nggak ada yang di kamar Diana, nggak gitu, cuman biasa aja pintu kebuka aja gitu. Nah mama tuh dia nggak tahu karena feelingnya atau apa ya, cuman dia ngerasa memang ada orang yang lewat dari dapur kayak anak kecil dari dapur ke kamar. Terus mama kira adiknya udah pulang gitu kan, terus dipanggil kan, Raka kata mama dia, sepatunya tuh taruh dulu di ini gitu, diberesin, lepasin kos kaki gitu kayak biasa gitu, ngertiin gitu kan. Terus kok dia anak gak nyaut gitu kali ya, jadi dicek lah sama mama keluar kamar kan, Raka nggak ada. Jadi siapa yang lewat gitu. Jadi makanya mama Diana tuh dari dapur tuh kan ke ibaratnya gini, ini kamar mama Diana, dapurnya di sana, kamar Diana lewat sana. Nah gitu ya, jadi kayak dari dapur lari ke kamar gitu. Jadi dipanggil kan, nggak nyaut adik Diana, ternyata memang adik Diana belum pulang gitu. Jadi mama tuh itu siapa jadi yang lewat gitu. Cuman itu aja sih mama tuh ini waktu itu emang beneran kayak orang lewat gitu, lari. Tapi memang nggak ada gangguan apa, cuman ya iseng aja, iseng mungkin ya. Kayak mau perkenalan lah mungkin. Kenalan. Aku ada juga di sini gitu. Iya, dia mau kasih mungkin dia lebih lama tinggal di situ ya. Mau apa ya? Memberitahu kalau entitas lain tuh ada di situ juga kan. Benar. Iya. Diana berapa hari di Batam ngerasain hal itu? Udah berbulan. Udah berbulan-bulan ya. Udah misalnya Diana nggak langsung misalnya berpindah nih, nggak langsung diganggu. Iya, jadi ada Jadi pertanyaannya gini, Diana itu dikasih tahu dulu di sini tuh ada ya sosok-sosok astral atau apa, atau tiba-tiba tahu sendiri gitu? Karena berjalannya ini sih kayak gangguan gitu, jadi kita mikir dong, berarti gitu. Dia ada di sini gitu kan. Jadi berarti awalnya nggak dikasih tahu sama orang tua? Enggak. Memang ngerasain ada gangguan-gangguan itu ya. Jadi makanya karena dia cerita kan, mama ini nggak sih ada diganggu, ada ngerasa ini nggak sih di rumahnya gitu. Kata mama Diana gitu kan, jangan gitu katanya. Ya iya emang orang mbak ngeliat aduh dipunggungin gitu, di ini lagi cuci piring kemarin gitu. Ya ada kata mama dia waktu itu. Dari situ baru cerita mama. Pas baru pindah tuh nggak ada, mbak ini ya, nanti takut dong pastinya kan. Jangan ini ya, di sini ada ini, di sini ada ini gitu. Mama kemarin diganggu gitu, pasti nggak akan cerita dong ya kan kalau ini. Jadi pas sudah selesai baru dia cerita. Setelah tahu cerita dari mamanya, ngerasa makin takut gak? Takut dong. Takut lah. Kalau takut malah kayak apa-apa. Jujur ya, kalau misalnya tengah malam nih, udah jam 1, jam 2 gitu kan, biasanya kan lampu ruang tamu itu kan dimatiin kan. Jadi dia kadang bangunin kak, ini dong temenin ini ke toilet. Sampai segitunya ya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang, iya. Atau sekarang masih ada hal-hal kecil? Kalau itu nggak ada lagi, nggak ada. Tapi masih kepikiran gitu ya? Kepikiran gitu. Cuman waktu semenjak Diana bilang itu yang dalam hati itu sih, dia nggak ada ganggu, nggak ada nunjukin apa lagi gitu. Jadi pas dari situ, alhamdulillah nggak ada kan gitu. Cuman memang kalau penakut, sebenarnya dari dulu penakut gitu. Karena dari kecil juga ada dulu cerita di rumah yang lama gitu. Aku dulu kayaknya penakut juga juga, tapi setelah banyak menonton film-film barat, film-film sains, malah sekarang hal-hal mistis seperti itu aku anggap sebagai sains gitu. Jadi rasa takut tentang hantu mistis gitu udah mulai berkurang gitu setelah nonton film barat. kalau aku sih lebih lebih nontonin film-film sains, kayak apalagi nonton Interstellar ya. Itu ya. Sebenarnya lebih ke pikiran kita sih. Pikiran kita. Karena ini juga ya, mungkin karena dia suka nonton horor gitu kan. Jadi imajinasi kan. Iya, itu dia imajinasi kita gitu. Jangan-jangan waktu tidur teringat adegan horor. Tapi jujur dia takut kalau tidur sendiri. Iya. Wah, itu mana? Ini jujur
Sampai sekarang masih sama di tempat ini. Iya kak, kadang sama Min. kakak gitu. Dia nggak berani tidur sendiri loh. Iya penakut, saking penakutnya. Tapi di balik penakutnya itu demen juga nonton horor, Iya, suka iya. gitu. Makin kan. penasaran gitu ya. Jadi kalau nonton horor tuh malah bukannya takut, jadi Ketawa. ya jadi apa namanya? Kayak ada ini tersendiri gitu, Iya. seru gitu. Tapi walaupun kita penakut. Aku kalau di aslinya aku nggak takut. Hmm. Nah, tapi kalau nonton film horor sebenarnya jump scare-nya itu bikin Iya. Ngagetin ya. ngagetin gitu. Kalau Siti sendiri ada cerita horor? Lumayan banyak sih bang. Wah ini kayaknya ini kayak bawaan. Ini kayaknya di pundaknya lagi ada nih. Iya. Kayaknya ada ini ya. Mungkin cerita yang ada di Batam aja dulu kali ya. Di Batam, iya. Iya. Cerita Gak di apa-apa Batam. mau pokoknya ya mau kisah oke. dari mana bisa juga nggak harus di Mulai- Batam sih. Mungkin sejak kapan mulai percaya ada hantu gitu mungkin ya? Ya maksudnya Nah, memang percaya ya ada hantu. ada hantu. Percaya sih bang. Cuman kayak belum pernah ngelihat Ngelihat tatap Secara langsung gitu. Nah. Tapi apa namanya pengalaman-pengalaman mistisnya ada. Ada. Oke. Jadi Gimana itu pengalaman mistisnya? Seru nih kayaknya. Seru nih. jadi waktu itu di rumah lama bang. Itu tuh posisinya Rumah lamanya di mana? ada dia di Genta. Oh di Genta. Genta. Oke. Jadi posisinya itu mati lampu. Oke. Nah, jadi saya tuh mau ke toilet. Hmm. Toiletnya itu tuh ada di belakang. Hmm. Di belakang kan dia toilet paling ujung lah. Hmm. Sampingnya itu gudang. Oke. Terus toilet itu kan ada dua kan bang, Hmm. di paling ujung sama di tengah. Di sampingnya itu kamar kakakku dua. Hmm. Jadi pas ke situ kan bawa lilin tuh kan, Iya. bawa lilin. Terus pas lihat di paling ujung pintunya gerak-gerak sendiri, Oke. buka tutup, buka tutup. Itu rumah kosong. Enggak, udah itu lama tinggal keadaan situ. mati lampu ya. Mati lampu. Keadaan mati lampu. Iya, tahu kan bang, pintu maksud- yang itu pintu yang berlipat-lipat gitu, pintu rumah kalian sendiri. pintu toilet. Iya, toilet. pintu toilet kalian. Iya. Bisa digeser-geser itu. Ah, kayak toiletku ya. Ya. Iya, jadi mana mungkin kan tikus atau apa gitu Iya, yang iya, bisa iya. gini-gini. Ah. Dilihat dari mata sendiri gitu loh bang. Buka, tutup, buka, tutup. Itu kayak keadaan gitu. gak ada orang ya. Gak ada orang. Terus kupanggil kan, teh gitu kan, manggil kakakku kan. Teh, di mana kok gitu kan? Teh, aku di sini lagi depan dia. Astagfirullah, takut lah. Langsung lari kan cerita sama mama gitu kan. Nah. Makin takut lah mama juga. Iya. Jadi kumpul kami semua di depan itu. Ah. Terus pernah waktu itu pas tidur, terus kebangun gara-gara ada yang giniin. Pas gini. Mimpi nggak? Panjang, enggak bang. Ya. Panjang kali tangannya kayak gini kan, kayak gini. Gitu bang. Posisi ada kawan nggak di sebelah? Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Terus Itu itu pas mungkin- bangun tengah malam kan. Itu mungkin antara sadar dan tidak sadar, mungkin setengah tidur setengah enggak mungkin. Iya bang. Iya benar, keadaan sadar atau memang Tidur. tidur? Tidur. Kiraan mimpi nggak? Mimpi bang. Kaget karena Kebangun gara-gara itu ya? Ya tapi iya mungkin setengah sadar setengah tidur mungkin kan. Iya. Barangkali sebenarnya udah sering gini tapi nggak bangun. Nah, pas yang gini ini baru kebangun gitu kan? Sebenarnya udah lama diacak-acak mukanya. Tapi kayaknya logis sih bang, soalnya Diana dulu juga pernah apa namanya waktu operasi tangan dengan sakit gitu. Jadi ibaratnya itu dalam kamar itu ada beberapa kasur kan. Jadi kan ditutup sama tirai semua kan. Oke. Jadi Diana tuh tidur paling sebelah dinding. Nah itu orang tua Diana nggak tahu kemana, kalau nggak salah kayaknya cari makan gitu ke bawah gitu kan. Itu Diana tidur, tapi gimana ya kalau tidur tuh nggak tidur banget gitu loh bang. Iya. Nah, jadi itu juga ini apa dari bawah tuh ada yang giniin dari sini ke kayak gini. Dari bawah apa bawah ininya ya. Ya dari bawah kasur kayak gini. Kayak yang di film-film ya? Itu langsung Diana lari, impulsnya copot. Iya. Ketarik serius. Iya. Diana lari dari apa namanya? Itu kan ditutup tirai kan. Jadi Diana nggak sadar itu masih pakai impuls, langsung lah belok ke kasur orang. Itu samping Diana tuh ibu-ibu baru habis ngelahirin. Itu posisinya Diana itu keadaan sadar.
dia nggak tidur tapi nggak tidur banget gitu. Ya maksudnya ya ada mungkin setengah sadar, setengah setengah ini ya. Karena kejadian seperti itu kan banyak banget ya, banyak seperti itu. Cuman kalau penjelasannya juga ini harus pakar-pakar juga sih sebenarnya. Apakah itu perbuatan dari sosok gaib sendiri atau gimana gitu ya kan? Nah, aku potong sedikit ya. Aku ngerasa setiap ada kita mau tidur nggak tidur mau tidur nggak tidur itu yang muncul halusinasi. Iya. Aku ngerasa pernah seperti itu juga. Tapi yang muncul halusinasi di rumahnya kawan kemarin kan mau tidur banget tapi kebangun lagi. Jadi yang muncul halusinasi. Aku ngerasa udah tidur di situ, aku bangun ternyata masih di sini gitu. Karena waktu itu kan apa namanya, Diana tinggal di Jakarta kan. Pernah tinggal di Jakarta juga ya? Iya, lahir di Jakarta bang. Oh iya. Jadi Aku kira anak kampung. Dia Di anak Jakarta kampung dia juga. lahir. Kita aja yang di kampung. Anak kampung juga. Kejadian-kejadian pada saat tidur itu sebenarnya ada juga yang namanya ketindihan gitu ya. Pernah dengar nggak sih? Iya. Kayak ketindihan. Aku juga sering tuh dulu ketindihan. Aku ngiranya itu keadaan apa ya, sadar. Tapi ternyata itu masih keadaan tidur. Kebangun gara-gara waduh, dalam tidur aku itu pokoknya pas bangun itu ngelawan ditindih itu kayak di apa gitu kan. Nggak bisa gerak gitu kan, tanganin tuh kayak nggak bisa gerak kan. Sampai di dalam tidur itu kayak baca gitu kan. Oh, berteriak tuh nggak bisa memang. Bahkan orang sebelah kita ngerasa lihat kan? Pernah ngerasa gitu nggak? Kawan kita yang sebelah kalau ada kawan gitu kita lihat hantu gitu. Oh iya bang. Nggak pernah ketindihan ya? Nggak pernah bang. Tapi aku dulu waktu SMA sering gitu. Awalnya aku nggak takut. Terus aku tanya kawan kan, aku curhat lah. Aduh, aku tadi malam ngerasa waktu tidur berat kali badan, teriak nggak bisa gitu. Jadi dia bilang gini, kamu ketindihan setan kata dia. Aku makin takut. Anjir, di kosku ada setan nih gitu. Jadi tiap malam mungkin karena takut tadi kan ditindih terus. Sering. Terus aku pindah kos gitu, masih sering. Ternyata di kos yang lama itu ada lagi dapat cerita itu bekas kuburan gitu. makin takut sampai ketakutan itu hilang ya setelah di Batam. Jadi aku cerita apa sih sebenarnya ketindihan itu gitu. Jadi aku searching di Google, ternyata kesalahan tidur, posisi tidur kita ketika kita terlalu capek, entah tangan kita gimana, pokoknya itu berasal dari aliran kesalahan darahnya itu nggak lancar, dari kesalahan tidur. Jadi setelah itu aku nggak takut lagi ketindihan, aku nggak takut lagi. Oh iya, berarti itu dari ini ya, apa? Nggak terlalu ini, maksudnya ibaratnya kayak yang abang bilang tadi, sering nonton sains gitu. Nah mungkin itu yang sekarang yang ini, yang percaya yang ilmiah gitu. Lebih masuk. Iya sebenarnya yang kalau zaman sekarang ya penjelasan ilmiahnya tuh banyak banget. Iya udah. Yang kayak ngerasa diraba pada saat tidur, terus apa namanya yang orang-orang bisa ngelihat sosok gaib itu sebenarnya penyakit gitu kalau bisa dibilang gitu. Namanya skizo itu kan. Itu bisa dibilang tuh kayak apa namanya halusinasi gitu. Kalau rasa takut itu udah muncul, kadang yang gelap itu mulai berbentuk sendiri tuh. Serius. Apalagi kalau udah capek tuh bang. Iya. Kok jadi bentuk ini gitu. Padahal setelah tidur lagi, ternyata bunga gitu. Nah, terus lanjut di kamar mandi tadi gimana? Terus kalau di rumah yang sekarang ini sering kan aku kan sering begadang kan bang. Kayak kerjain tugas gitu kan. Terus kan waktu itu ruangan belakang itu belum dibangun. Jadi kan belakang itu kan kebun kayak langsung ke sana itu tuh hutan gitu. Belum dibangun, terus kayak sering dengar ketawa, nangis gitu kan, kayak gitu terus bang. Terus kayak hampir setiap hari kayak gitu. Diganggu kayak gitu. Itu tuh jamnya itu jam 12, jam 1 kayak gitu. Itu suaranya kecil tapi jelas. Kayak mana itu? Dengar sendiri atau keluarga juga ada dengar? Kakakku udah pada tidur, semuanya udah pada tidur. Mereka sebelumnya pernah dengar atau enggak? Mereka sering dengar juga. Sering dengar juga. Tapi kadang-kadang kayak kan aku cerita sama mamaku tuh, kayak mak aku denger ini loh,
kalau dengar kayak gitu bangunin lah katanya gitu kan. Biar denger juga katanya gitu kan. Tapi kalau kayak gitu mana mungkin kayak secara otomatis gitu kan, apalagi beda kamar kan. Terus kayak waktu itu kawanku tuh datang ke rumah, ada acara pernikahan kakakku. Kawanku nih bisa ngeliat juga. Terus dia bilang gini kan pas pulangnya, Sip, kok rajin-rajin ngaji, rajin-rajin sholat gitu kan. Soalnya ada 2 anak kecil di kamarmu katanya kan. Iya. Ya, 2 anak kecil di rumah. Gini kayaknya ya. Iya. Terus ada yang nempel katanya kan di dinding katanya kan. Apa itu? Katanya dia nggak mau ngasih tahu bentuknya apa. Terus bentuk anak kecilnya kayak mana? Ya anak kecil biasa katanya itu kan. Tapi dia nggak ganggu kan katanya itu kan. Nggak, dia nggak ganggu. Oh nggak ganggu karena dia mungkin udah lama di situ. Terus karena Kak Bang kayak sering merinding di situ. Kalau misalnya aku Tiba-tiba kayak merinding ya? sendirian kan, kayak kerasa ada yang temenin gitu loh. Iya, aku tuh nggak bisa ngeliat. Kayak ada sosok gitu ya. Iya, aku tuh orangnya nggak bisa ngeliat, tapi aku bisa ngerasa. Itu ibarat ini kayaknya kentut. Iya. Nggak bisa dilihat tapi bisa dirasa, bisa di. Tapi sebenarnya kalau kita ngerasa ada makhluk halus di sini gitu biasanya memang benar ada. Iya, memang bener ada Bang. Jadi makhluk halus itu secara sains itu Diri kita sendiri. ada namanya makhluk 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Mereka itu dari 4 dimensi, anggap aja dari dimensi ke-4 gitu. Kita kan dimensi ke-5, jadi mereka mau lihat kita Dimensi tuh ketiga gitu. dong. Ya kita ada di dimensi ke-3, mereka makhluk dimensi ke-4, mereka bisa lihat kita gini sedangkan kita nggak bisa. Jadi dia badannya aja yang sedikit kadang yang bisa nengok kita gitu. Makanya nonton Interstellar. Interstellar ya Bang. Nanti aku nonton. Tapi memang penjelasan ilmiahnya ada sebenarnya. Ada. Dan dalam penjelasan kalau dikaitkan dengan ajaran ini ya, ilmu Islamnya itu nyambung juga gitu. Dan kita kan nggak tahu ya, malaikat itu di dimensi 4 ya kan, yang bisa ngelihat semuanya gitu. Jadi kayak kita dimensi 4 itu, kita tuh bisa ngelihat pokoknya dari semua waktu bisa kita lihat gitu. Dari kok kecil ini gitu. Iya. Sedangkan kita bisa lihat dimensi kedua. Jadi Dimensi kalau kedua itu kalau dimensi ke-1, ke-2 itu kayak mana tuh? Ya itu kalau memang ada dimensi kedua itu kan mungkin bentuknya udah 2 dimensi ya. 2 dimensi itu udah dia cuma bisa ngelihat kiri kanan aja gitu. Anggap aja ini ada kotak kan. Nah, jadi ada entah apa yang di dalam sini, dia lari sana di kotak-kotak ini aja. Sedangkan dia nggak bisa lihat yang di luar kotak ini. Sedangkan kita makhluk dimensi ketiga ini kan bisa ya lihat di luar kotak, kita bisa lihat. Dia nggak bisa. Jadi ada lagi di atas kita dimensinya. Nah, kita lah dimensi ketiga. Nah, dimensi keempat ini dia lihat kita nggak lihat ini. Kita setelah habis masa ini yang semalam tidur aja kita nggak bisa balik ke situ, dia masih bisa ini lihat gitu dari jendela ini. Tapi kalau aku sih percaya ya dengan adanya dimensi 4 gitu ya. Ya bisa jadi dimensi 4 itu kan alamnya apa arwah atau apa ya mungkin ya. Iya, bisa juga. Atau dimensi ada lagi di atasnya di dimensi mungkin malaikat atau ya mungkin ya. Tapi Diana ada ini Bang, Diana sering juga nonton Diari Misteri Sarah. Nah itu sering kan dari Diana 2018 tahun 2000 berapa, pokoknya udah lama banget itu nonton. Dia emang dia kayak penelusuran. Dia bukan podcast, ya dia penelusuran. Oke. Jadi dia tuh kalau Sarah ini sering ke tempat-tempat yang memang horor gitu kan, yang Sarah itu ya. Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto. Iya. Nah, dia sering tuh nonton hampir tiap hari. Dia kalau ini keluar di YouTube setiap malam Minggu. Iya. Karena udah hafal kan gitu. Itu gimana? Nah, sering kesurupannya? Iya, maksudnya dia tuh memang kalau misalnya ada sosok yang mau berkomunikasi gitu sama dia, nanti sosok itu masuk ke dia gitu. Jadi dia yang ngomong itu nanti sosoknya gitu. Tapi dia tuh juga memilah juga nih sosok yang memang baik apa enggak gitu kan, yang
bener mau diajak ngobrol nih apa enggak gitu kan sosok gitu. Jadi waktu itu Diana pernah nonton yang nggak tahu yang keberapa episode yang berapa nggak tahu, cuman dia ngejelasin di situ tentang dimensi-dimensi ini juga. Jadi sebenarnya yang sosok ini ada dimensi ini gitu-gitu. Nah Diana makanya ada film. Nah Sarah ini waktu itu pernah juga ngejelasin gitu kan kayak dimensi-dimensi ini. Nah jadi kita ada di dimensi ini loh gitu katanya. Di situ dia di layar gitu kan, di kayak di apa kamera gitu dilihatin sama dia, dijelasin gitu, digambar gitu kan. Nah jadi adiknya ini Wisnu namanya kan. Nah yang si Wisnu ini suka ngegambar gitu, bisa ibaratnya gambar sosok. Iya, dia tuh jelas banget lah sosok yang digambar sama dia gitu. Jadi di kadang kalau misalnya ada sosok yang masuk ke Sarah, Wisnu ini menjelaskan terus menggambar gitu apa sosok yang masuk ke kakaknya tadi gitu. Kan dia kakak beradik. Nah, si Fadi ini baru ininya apa kayak baru MC gitu apa bukan MC siapa namanya? Ya suka nanya-nanyain host. Iya. Dia seringnya dia nanyain berkomunikasi sama hantu tadi lewat Sarah gitu. Jadi seru gitu kan karena dia bukan sekedar kayak ini aja, dia mendatangi tempat gitu, tempat-tempat. Sebenarnya konten-konten seperti itu sebenarnya edukasi ya sebenarnya. Edukasi. Cuman kalau menurut Siti dan Diana ini percaya nggak sih dengan ini ya apa namanya kita bicara konten-konten horor ya. Kira-kira percaya gak sih kalau memang ada kesurupan benar di konten itu, terus ada sosok-sosok dari ya masukin kerasukan jin harimau ke sini kan ada kadang ya dimasukin jin harimau nih. Mau diajak ngobrol Kira-kira gitu. masih percaya soal gitu nggak? Kan soalnya ini ada, ya kita bicara ada yang percaya ada yang tidak ya kan gitu. Kalau Diana pribadi percaya sih. Percaya. Iya percaya gitu. Karena bisa dilihat kalau mungkin dia nggak nonton yang lainnya, dia nontonnya Sarah kan. Jadi kan ada juga tuh yang lain-lain gitu kan. Jadi kalau untuk Diana yang Sarah Wijayanto ini nggak apa namanya nggak bohongan sih, nggak settingan sih gitu. Jadi dia tuh memang sosok ini beneran masuk gitu ke dia gitu. Abang bisa nonton aja deh. Soalnya aku pernah nonton juga sih. Soalnya konten-konten horor itu udah banyak ditontonin juga sih. Tapi konten-konten horor itu kan memang YouTubernya itu memang cari viewer juga kan. Ada yang disclaimer itu cuma hiburan, entertain gitu kan. Tapi nggak tahu ya, kalau di konten-konten horor lainnya itu dia sudah mengakui semua disclaimer ya, mengakui kalau itu hanya hiburan. Jadi nggak tahu kalau Sarah Wijayanto deskripsinya itu ada nggak tulisan seperti itu. Dia bilang ini aja sih di akhir biasanya kami tidak memaksakan apa yang kami percaya gitu, kami hanya berbagi cerita gitu. Dia biasanya kayak gitu kan di akhir video gitu. Tapi kayaknya di situ dia maksudnya di keterangan di situ dia nggak ada bilang settingan atau apa, memang real. Kalau katanya ya. Katanya. Kalau kalian pernah kesurupan enggak? Enggak. Alhamdulillahnya Diana nggak pernah, cuman megangin. Tapi bang, aku tuh masih setengah-setengah kalau lihat kayak gitu tuh, karena banyak yang takutnya settingan gitu kan. Ya orang kesurupan gitu. Karena gini ya, kalau kesurupan sih banyak ya, maksudnya jenisnya ya. Ada yang mungkin beneran ya, mungkin dia dirasukin sosok gitu. Tapi ada juga yang ilmiahnya, maksudnya seperti histeria, histeria gitu. Kayak pernah dengar nggak ini apa namanya? Kesurupan massal gitu. Pernah dengar. Ya biasanya di sekolah-sekolah gitu kan. Kan banyak banget itu beritanya. Apa namanya kesurupan massal di sekolah ya kan. Itu sebenarnya ya kalau dijelasin panjang sih, sebenarnya bukan kerasukan tapi histeria. Gitu. Nanti teman-teman juga bisa cari tahu histeria itu apa ya. Jadi ya itulah ibaratnya gini, kayak kita ngantuk itu kan nular gitu. Nah sama seperti histeria. Jadi kalau ada yang ngejerit itu bukan berarti dia kerasukan biasanya ya. Biasanya dia tuh udah kecapean, lelah, terus banyak pikiran gitu. Jadi yang lain itu ikut nyamber gitu. Kayak kita yang satu aja ngowak, berarti pasti ada nular tuh.
pasti ada ikut-ikutan nguap juga. Berarti emang bukan ini ya, bukan setan terus. Ada penjelasannya. Mungkin Nggak semua ya, nggak semua. Mungkin ada. Gini, kalau misalkan ada nih ya sekarang, misalkan dukun yang bisa mediumisasi, masukin setan ke seseorang ya. Nah, kalau misalkan aku ini ya, apa namanya? Ya mungkin karena kepercayaan mungkin ya. Belum tentu si Nawar itu bisa dimasukin. Saya juga belum tentu masukin. Yang pasti orang-orangnya mereka yang dibawa gitu. Iya juga ya. Bukan orang lain. Pasti gitu kalau apalagi di konten-konten ya. Sama kayak ini ilmu mental gitu ya. Ilmu mental itu kalau dipraktekkan ke orang lain itu nggak bakalan bisa 1000%. Oh iya. Iya. Jadi berarti orang-orang dia aja. Orang-orang dia di lingkungan dia. Tak kebal. Ini pasti kontroversi tuh kan. Jadi pertanyaan nanti. Iya. Itu aku berani jamin itu kalau itu ya. Kalau kesurupan itu ada yang memang beneran kalau penjelasan dari Ustadz Faizar ya kan. Ada yang memang dimasukin, ada yang cuman psikologis gitu. Gangguan mental namanya. Gitu. Kalau orang indigo itu biasanya skizo. Jadi ya penjelasannya ada lah itu. Tapi Bang, aku dengar-dengar katanya yang kerasukan itu yang energinya itu lebih rendah daripada si hantunya itu ya. Jadi kita ini kan bisa energinya lebih kuat kan. Jadi otomatis dia tuh nggak bisa masuk ke kita kerasukan itu. Iya, karena namanya energi kan. Iya. Dia energi negatif tadi kan capek gitu lah. Kita lagi berakal sehat, lagi riang-riangnya, nggak mungkin lah masuk tiba-tiba gitu. Dia lagi capek, mungkin banyak capeknya itu berasal karena banyak pikiran, beban pikiran. Tiba-tiba ada juga tuh orang yang apa namanya sering banget dimasukin katanya kesurupan ya kan. Tapi kan jarang kan orang-orang seperti itu jarang juga kan. Tapi itu memang kalau di penjelasan misalkan sains ya dokter atau apa itu bisa dijelasin kenapa. Nah, kayaknya itu. Apa itu? Dulu dia kan ini kan ada SMP kan, tapi di Pasaman udah dipadangkan. Cuman itu dulu teman sekelas dia tuh sering kesurupan. Nah itu. Tapi dia tuh ini Bang, apa ibaratnya bukannya ini ya, cuma dia ada mungkin kurang sehat gitu. Tapi dia ada kayak nggak tahu kenapa dia sering sakit gitu loh, sering alfa gitu. Alfanya karena sakit gitu. Nah, itu kalau misalnya ini dia kesurupan, kalau kecapean gitu dia kesurupan gitu Bang. Jadi dia kan duduk di depan ya. Di belakang Diana ada teman, terus baru dia. Itu pas dia kesurupan orang kan lari keluar ya. Yang dia baru ngeliat dia kesurupan, tapi kayak emang sih Bang, maksudnya waktu dia megang tangan itu memang dia tuh kayak dia tuh kalau misalnya yang realnya gitu, kalau misalnya dia lagi nggak kesurupan, dia tuh kayak nggak ada tenaga gitu, kayak maaf bukan apa-apa, kayak lemah gitu ya. Kayak fisiknya lemah lah gitu. Sedangkan olahraga dia jarang ikut, takutnya sakit, pingsan gitu-gitu Bang. Jadi pas dia pegang tuh memang kayak beneran kuat gitu, diginiin kan. Aduh sakit gitu kata Diana. Itu beneran dipegang kayak gitu. Makanya ya itu mungkin karena bercampur semua emosional segala macam. Makanya itu dia kayak antara percaya dan tidak percaya gitu, yang kesurupan tadi. Cuman kalau dibilang takut ya takut juga sih. Sebenarnya gampang banget ngebedain ini kesurupan atau enggak. Iya. Gimana itu Bang? Sebenarnya gampang juga untuk nyembuhin gitu. Jadi kita gini misalkan di jempol kakinya tahu ya, jempol kakinya kita cari aja apa kerikil atau apa ya. Itu kan diginiin tuh, taruh di jempol kakinya, ditekan aja pasti dia teriak. Kalau dia kesakitan ya berarti itu ini apa namanya bohongan. Berarti cuma gangguan mental gitu. Atau kita cerita gini, kita bercandain, ada lo temen aku bercandain gitu, jadi ayo kita ceburin aja ke sungai, sembuh sendiri. Oh iya. Iya,
itu memang ada sebenarnya gangguan mental terus emosional itu bercampur aduk lah. Pokoknya gampang banget bedain sebenarnya. Ya itu mungkin ya tangannya ya. Salah satunya ya mungkin gimana titik-titik yang biasanya lemah di kita kan. Misalnya dipegang ininya atau kaki jempol kakinya itu. Cari aja kerikil. Kalau setan nggak mungkin masa kesakitan setan kan lucu. Pas ini kayak ditaruh air terus diginiin sama guru gitu kan, sadar. Ada cerita kemarin tuh ini abang kan pernah live gitu. Teman abang tuh ada live dia di Jambi gitu, aku nonton live nya, aku disuruh masuk kan nggak mau, aku suruh aja, aku kasih dia cerita horor gitu. Jadi dia cerita di sekolahan ini ya, ada anak yang memang dia suka dikit-dikit ini apa namanya kesurupan. Tapi anak ini ketika melihat guru cewek, nah memang guru cewek ini galak. Jadi anak ini sering kesurupan di sekolah. Wah, kesurupan. Wah, dipanggilin ibu itu langsung sembuh. Oh iya. Iya. Kalau berarti emang mungkin ininya nggak sih, bukan beneran nggak sih? Ya iya makanya itu. Maksudnya ada yang memang dia itu gangguan mental. Mungkin ada apa ya? Psikologisnya kena, mungkin ada di rumah tuh kena apa ya? Ya kena inilah, kena marah atau apalah pokoknya. Jadi bisa juga kayak ada konflik-konflik tersendiri lah gitu. Dia tuh kayak ini mendem udah banyak dari sana mendem ini. Makanya mendem sesuatu itu nggak boleh. Dia nggak bisa meluapkan emosinya gitu. Kalian pernah nggak misalnya kepikiran aja ada masalah tiba-tiba waktu kalian lagi sendiri gitu. Pernah nggak? Pernah kan? Iya, aku juga pernah gitu. Iya, gitu lagi sendiri pernah kan gitu. Mungkin kita kan masih bisa tahan, mungkin dia sebenarnya udah gitu juga, makanya pas yang itu dia kepikiran aja wah gitu gitu udah. Tapi, mungkin itu pemicunya. Ya, kalau misalnya depan orang ramai kan malu juga nggak sih? Karena dia udah nggak sadar, udah kebanyakan beban gitu kan, batinnya udah itu kalau udah kita menyimpan beban terus nggak kuat, itu sarafnya putus udah. Yang menjadikan orang gila itu seperti itu. Oh iya ya. Iya. Depresi berarti ya, Ya, depresi namanya gimana ya, udah banyak konflik gitu kan, udah nggak bisa nampung lagi, terus dia nggak mau sharing ke orang. Makanya kita tuh nggak bisa juga nyimpen, misalkan ada masalah nyimpen ke sendiri gitu, harus diluapin aja gitu. Makanya kalau ada kawan kalian yang mau cerita dengerin aja lah, dia lagi ada, nanti takutnya bunuh pula ke dia lagi ada masalah ada ini, ya udahlah walaupun nggak kau kasih saran dengerin aja, karena kadang dengan kita berbicara tentang masalah kita tuh, kita ngerasa agak lega sedikit gitu. Dengerin aja. Kok nggak mau ceritain? Yang sebenarnya kayak gitu tuh bukan kayak minta solusi, dikasih solusi gitu sih, lebih kayak didengerin, ya itu. Dingertiin gitu lah. Oke, jadi intinya ya permasalahan mistis ini ya tergantung kepercayaan masing-masing sih ya. Jadi karena mistis ini kan banyak banget pengalaman-pengalaman teman-teman mungkin kan. Ya mungkin ada yang lebih serem lagi. Lebih serem lagi gak? Sampai ngerasa dari jendela mungkin ada mata sorot yang penuh sorotan warna merah gitu. Waktu kecil. Nah, Diana banyak cerita. Sebenarnya. Udah nanti nggak selesai. Iya, ini oke. Nanti kita sambung lagi lah ya kayaknya. Karena ini ya lumayan banyak ya. Lumayan panjang juga ini aku kayaknya. Banyak cerita horor yang sekarang aja nggak percaya. Dulu percaya. Walaupun nggak pernah ngerasain sama sekali. Kalau pengalaman mistis aku juga pernah ngalamin. Ini aku malah yang lucu-lucu. Cuman bukan aku yang ngalamin ya, tapi teman aku yang di samping ini dikepak gitu. Ada suaranya gitu. Ya, nah, aku juga. tapi aku di situ nggak cepat percaya lah, gitu kan. Dia ngomongnya nggak tahu siapa yang nepak gitu kan. Takutnya ya dia bohong-bohongan aja, bohongin aku ditepak. Tapi dia ngakunya nggak ada yang nepak gitu. Kami kemarin waktu rapat di situ di ruko
3 orang yang dengar ada suara kan. Diamlah kau, kami bilang kan. Setelah dicek ternyata dia nggak di situ, kawan itu. Dia sendiri yang cerita. Lah, kok tadi dengar gak Wir? Dengar, aku bilang. Aku kira si Tina yang ngobrol-ngobrol tadi gitu. Oke, gini, aku punya pengalaman nih. Aku pergi kemana aja itu nggak pernah takut ya, nggak pernah takut walaupun tempat gelap sekalipun. Asal jangan diceritain dulu itu. Iya. Kalau misalkan ada cerita horor yang diceritain. Nah, makanya dari situ aku tuh berpikir, wah ini masalah pikiran kita sebenarnya yang konslet. Maksudnya bukan konslet sih, sebenarnya masalah pikiran kita dan imajinasi sebenarnya. Iya. Benar. Coba banding gini, kenapa setan-setan di semua negara itu beda-beda? Iya. Nah, kan? Iya. Karena ini kan cerita rakyat dari zaman Jepang mungkin ya, kayak pocong, susar ngesot, sundel bolong, ya kan? Iya. Itu kan cerita apa ya? Tradisional kita lah ya. Gitu. Kenapa dulu orang tua kita nggak cerita hantu itu ternyata cantik gitu kan, pocong itu ganteng gitu. Tapi mereka yang udah mati gitu, siramnya di situ tapi mukanya ganteng gitu kan. Coba kita kalau nonton film horor, filmnya dari luar negeri itu kan kalau nggak ngena banget ya B aja ya kan, nggak menarik gitu. Kita lebih menarik ya film-film sundel bolong yang kita aja kan. Karena kita udah biasa cerita-cerita hantu yang kita dengar ya modelnya seperti ini. Seremnya ya kita yang sering kita visualisasikan seperti sundel bolong gitu kan. Makanya cerita-cerita orang yang sering didatangin atau digangguin mirip-mirip banget sama yang di film-film kan, yang dari sini ya ini kan banyak di film-film kan, yang tirainya gitu, yang duduk di belakang itu, itu kan di film mungkin barangkali cerita-cerita yang divisualisasikan lewat film itu memang cerita orang banyak gitu, jadi waktu kita nonton ya aku juga pernah nih ngalamin seperti ini gitu kan, karena pasti riset lah. Iya. Tapi kenapa bang? Kalau misalnya horor itu rata-rata itu dari Jawa semua gitu loh. Nah, Banyak dari Jawa. Itu aku bingung. Kita di Sumatera hantunya apa nih? Iya. Aku nggak tahu hantu di Sumatera itu. Orang ini ya kebanyakan kan Jawa gitu-gitu. Iya makanya itu, makanya kayak cerita-cerita horor yang menjadikan visualisasi kan terus masuk ke pikiran kita kalau setan itu ya bentuknya gini, pocong gitu kan. Ya itu karena setiap negara itu beda-beda ceritanya. Dari zaman dulu itu ya mungkin kayak pocong ya. Di tempat kami setauku jenis hantu cuma satu, itu pun cerita-cerita orang, namanya begu ganjang. Jadi dia itu kalau dilihat semakin lama semakin tinggi semakin panjang gitu aja. Saya nggak tahu, baru tahu nih. Nah itu begu ganjang. Nah kayak kuntilanak, pocong, gendero itu nggak ada, nggak ada. Ya mungkin tuh ya udah setan-setan yang udah apa ya itu merakyat ya. Iya itu kayaknya cerita dari hantu-hantu di Jawa yang ada yang gitu kan. Nah, kayak kuntilanak itu asalnya dari mana? Kuntilanak nggak tahu dari Pontianak. Ya Pontianak kan bahasa Melayunya bahasa Indonesianya itu kuntilanak. Iya. Pontianak itu kuntilanak. Ininya bahasa Melayunya. Baru tahu. Iya, aku pernah baca. Makanya itu kayak Pontianak itu kalau bahasa Indonesia kuntilanak. Kayaknya orang Malaysia ngerasa lucu tuh. Kayak Pontianak yuk gitu. Kalau mereka ada nama kota juga di sana, kayak pocong yuk. Kan lucu. Jadi itulah cerita-cerita dari para model kita ini dan ya sangat menarik ya cerita-ceritanya. Gimana ya? Ya, aku berharap sebenarnya masih banyak ya ceritanya. Banyak banget kalau Masih diceritain banyak. nggak kelar-kelar. Gimana kalau kita ceritain kayak sampai pagi di sini siang pula ya kan. Jadi pesan-pesan buat teman-teman apa nih? Pesan-pesan buat teman-teman dari siapa? Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Kalau dari saya sih ya. Kalau punya masalah cerita, terus banyak-banyak kuatin iman. Ya, gitu aja sih kak. Kalau dari Diana sendiri, monggo. Ini sih apa?
dimanapun sebenarnya kita berada tuh sebenarnya kalau makhluk gaib itu ada aja ya. Ada, iya, Cuman jangan terlalu tinggi imajinasi tadi. Iya, jangan terlalu paranoid ya. Iya. Ketakutan yang berlebihan. Berfeeling positif aja. Positif, ya. Iya. Oke. Kalau dari aku sendiri selalu berpikiran positif. Iya. Iya. Gitu. Betul. Habis. Oke. Pas ya. Pas ya.